Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita bahas dan masih berlanjut mengenai tentang patung. Kita ulas, kupas tuntas bahasan tentang patung berhala ini di dalam Al-Quran. Kali ini akan kita bahas berhala itu bukan patung. Masih dalam kurung ya. Nanti kita sama-sama berpikir dari ayat-ayat yang ditampilkan, apakah kita bisa menyimpulkan apakah berhala itu patung atau apa? Kalau berhala itu bukan patung, lalu apa? Mari kita lihat di salah satu ayat surat ke-21 ayat 99 sampai 100. Di sana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun." Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih menjerit di dalam api neraka tersebut. Dari ayat ini, ya kita fokus ke dua kata ini, berhala dan merintih menjerit. Jadi siapakah yang bisa merintih menjerit? Tentunya yang bisa merasakan. Nah, lalu apakah yang bisa merasakan itu patung, atau manusia, atau jin? Apakah patung bisa merintih menjerit ketika disentuh api? Manusia dan jin apakah bisa merintih menjerit ketika disentuh bahkan dibakar gitu di dalam api? Kita lihat lagi di ayat berikutnya di surat Maryam surat ke-19 ayat 81-82. Langsung saja terjemahannya. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Ya, kita highlight beberapa kata kunci, sembahan-sembahan, mengingkari, dan menjadi musuh. Jadi, menjadi pertanyaan kita, siapakah yang bisa mengingkari satu sama lain dan menjadi bermusuhan sesamanya? Apakah itu patung, atau manusia, atau jin, manusia dan jin? Ya, kita coba renungi bersama. Lagi, saya tampilkan di surat yang lain, surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 25. Langsung saja ke terjemahannya. Dan berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, maksudnya alaihissalam, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolong pun. Ya, kita highlight nih, kita perhatikan fokus kata-kata berhala itu yang kamu sembah itu bisa menciptakan perasaan kasih sayang. Tapi nantinya di hari kiamat, justru kita saling melaknati antara kita dan berhala-berhala itu. Jadi menjadi pikiran, siapakah yang bisa memberikan kasih sayang dan saling melaknati sesamanya? Tentunya yang punya perasaan, ya kan? Yang punya perasaan. Nah, yang punya perasaan itu apakah patung, ataukah manusia dan jin? Nah, ini menjadi perundungan kita. Jadi kita nanti bisa menyebutkan apakah berhala itu patung, sebuah patung, atau justru manusia dan jin. Ada berhala manusia dan berhala jin. Lagi di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 91 sampai 98, agak panjangnya. Terjemahannya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya, selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat itu dan bala tentara iblis semuanya. Mereka, yaitu
orang-orang yang sesat dan juga sembahan-sembahannya, berhala-berhalanya, itu mereka berkata, mereka sedang bertengkar di dalam neraka. Katanya salah satunya, demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu, wahai berhala-berhala itu, dengan Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita di sini jadi berpikir, siapakah yang bisa saling bertengkar? Apakah patung yang secara fisik di dunia ini kita lihat dia diam dan kaku, ataukah manusia dan jin? Ya, mari kita renungi bersama ayat-ayat yang disajikan ini. Lagi di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 38. Langsung saja terjemahannya. Allah berfirman, masuklah sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Jadi, siapakah yang bisa saling mengutuk? Apakah patung atau manusia dan jin? Ya, mudah-mudahan kita bisa dari sini sudah bisa menyimpulkan siapakah berhala yang dimaksud. Apakah berhala-berhala itu? Siapakah sesungguhnya berhala-berhala itu? Ya, kesimpulan. Jadi berhala itu bukanlah patung, karena patung itu benda mati, diam kaku. Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan sebagainya. Patung itu tidak bisa merintih. Ya, kalau kita flashback kembali ayat-ayat yang tadi disebutkan, tidak bisa merintih, apalagi menjerit jika terkena api. Patung tidak bisa memusuhi atau menyenangkan diri kita. Patung tidak bisa memberikan kasih sayang, bahkan perhatian. Dan juga tidak bisa mencaci, apalagi melaknati atau mengutuk. Patung tidak bisa membalas bantahan, apalagi bertengkar satu sama lain. Ya. Jadi sekali dia benda mati, maka di dunia dan di akhirat dia tetap benda yang mati, diam dan kaku. Jadi berhala yang dimaksud, yang selama ini kita anggap berhala itu adalah sebuah patung, ternyata berhala itu adalah manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu memiliki sifat bergerak, merasa, berpikir, dan sebagainya. Manusia dan jin itu bisa merintih, menjerit jika terkena api, apalagi terkena keseluruhan badannya, menjerit luar biasa. Bisa saling memusuhi dan mengingkari atau membantah. Bisa saling memberi kasih sayang di antara mereka, tapi juga bisa melaknati dan mengutuk satu sama lain. Bisa saling bertengkar. Jadi oleh karena itu, kita di sini mudah-mudahan dapat pemahaman bahwa berhala-berhala yang dimaksud dalam Al-Quran adalah manusia dan jin. Jangan menuduh, sehingga kita memiliki sikap kemudian jangan menuduh, takut, atau alergi terhadap patung-patung yang berada di seluruh negeri ini atau di seluruh dunia. Karena sesungguhnya berhala itu adalah manusia dan jin. Jadi justru kita harus berhati-hati terhadap berhala-berhala yang bentuknya manusia maupun jin. Nanti akan kita bahas yang seperti apa berhala-berhala yang tergolong, manusia-manusia dan jin-jin apa yang tergolong ke dalam berhala tersebut, yang wajib kita hindari. Dan kita berlindung dari Allah terhadap berhala-berhala itu. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada masukan dan kritikan, silakan berkomentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.